Bulan purnama memancarkan cahaya pucatnya ke seluruh desa. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan wangian bunga-bunga liar. Namun, di balik ketenangan malam, ada sesuatu yang mengintai dalam kegelapan. Sesuatu yang telah lama tersembunyi, menunggu saatnya untuk kembali. Pak Hadi, seorang pedagang beras yang sukses, tengah mempersiapkan perjalanan penting ke Gunung Merapi. Di desa kecil ini, Pak Hadi dikenal sebagai orang yang baik dan dermawan. Namun, di balik kebaikannya, tersimpan rahasia gelap yang hanya sedikit orang tahu. Setiap tahun, pada malam purnama pertama bulan Mei, Pak Hadi melakukan perjalanan ke gunung dengan membawa seekor kambing hitam. Sebuah ritual pesugihan yang diwariskan dari kakek buyutnya, yang konon dapat mendatangkan kekayaan melimpah. Pak Hadi duduk di ruang tengah rumahnya, mengamati kalender di dinding. Hari itu telah tiba. Dengan hati yang berdebar, ia mengingat kembali pesan kakeknya, jangan pernah abaikan ritual ini. Kekayaan kita bergantung padanya. Setelah memastikan semua persiapan sudah lengkap, Pak Hadi memutuskan untuk berangkat. Malam itu, ia akan ditemani oleh Karyo, seorang pemuda desa yang sudah dianggapnya seperti anak sendiri. Karyo telah lama mengetahui rahasia Pak Hadi, dan meskipun takut, ia tetap setia membantu demi balas budi atas kebaikan Pak Hadi selama ini. Perjalanan menuju Gunung Merapi bukanlah hal yang mudah. Medan yang terjal dan penuh dengan bahaya alam membuat siapapun yang melaluinya harus ekstra waspada. Namun, Pak Hadi dan Karyo sudah terbiasa. Mereka melewati jalan setapak yang hanya diterangi oleh cahaya bulan, dengan membawa kambing hitam yang akan dijadikan persembahan. "Pak, apakah kita harus terus melakukan ini?" tanya Karyo dengan suara bergetar, memecah keheningan malam. "Ini sudah menjadi tradisi, Karyo. Tanpa ritual ini, usaha kita bisa hancur," jawab Pak Hadi tegas namun lembut, berusaha menenangkan pemuda itu. Setelah beberapa jam berjalan, mereka tiba di sebuah gua di kaki gunung. Gua itu adalah tempat sakral yang telah digunakan oleh keluarga Pak Hadi selama beberapa generasi untuk melakukan ritual pesugihan. Dinding gua dipenuhi dengan lukisan-lukisan kuno yang menggambarkan kisah-kisah mistis tentang kekuatan gaib dan persembahan. Pak Hadi menyalakan beberapa batang dupa dan lilin, menerangi gua yang gelap gulita. Aroma dupa segera memenuhi udara, menciptakan suasana mistis yang semakin mencekam. Karyo dengan hati-hati menyiapkan kambing yang telah diikat, sementara Pak Hadi mulai melantunkan doa-doa dalam bahasa kuno yang hanya dimengerti oleh para pelaku pesugihan. Di tengah-tengah doa, suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam gua. Suara gemerisik, bisikan, dan kadang-kadang terdengar seperti raungan samar. Karyo gemetar ketakutan, tetapi Pak Hadi tetap fokus pada ritualnya. Setelah doa selesai, Pak Hadi mengambil pisau tajam yang telah disiapkan. Dengan satu gerakan cepat, ia menyembelih kambing tersebut. Darah segar mengalir deras ke lantai gua, dan seketika itu juga, suara-suara aneh semakin keras,
seolah-olah merespons persembahan yang diberikan. Tiba-tiba, api lilin berkedip-kedip dan hampir padam. Angin dingin menerobos masuk ke dalam gua, membuat Karyo merinding. "Pak, kita harus segera pergi," bisik Karyo dengan panik. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, sebuah bayangan besar muncul di ujung gua. Makhluk itu tampak seperti sosok manusia dengan mata merah menyala dan taring tajam. Pak Hadi dan Karyo membeku di tempat mereka berdiri. Makhluk itu melangkah maju, setiap langkahnya membuat tanah bergetar. "Kalian telah memanggilku," suara serak dan dalam menggema di seluruh gua. Pak Hadi berlutut, menunjukkan rasa hormat. "Kami datang membawa persembahan, seperti yang telah kami lakukan setiap tahun. Kami memohon berkahmu, oh penguasa gunung." Makhluk itu mendekat dan mengendus-endus udara, seolah-olah mencium aroma darah segar. "Persembahanmu diterima," katanya dengan suara menggelegar. "Tetapi ingat, manusia, kekayaanmu berhutang padaku. Jika kau gagal memenuhi janjimu, kau akan menghadapi konsekuensinya." Pak Hadi mengangguk cepat, sementara Karyo hanya bisa terdiam ketakutan. "Kami mengerti, penguasa. Kami akan terus setia pada perjanjian ini," jawab Pak Hadi dengan nada gemetar. Makhluk itu menghilang secepat ia muncul, meninggalkan gua dalam keheningan yang mencekam. Pak Hadi dan Karyo saling memandang, napas mereka masih terengah-engah. "Kita harus segera pergi," bisik Pak Hadi. Mereka berdua bergegas keluar dari gua, meninggalkan bekas darah dan dupa yang masih menyala. Perjalanan pulang terasa lebih berat. Hutan yang mereka lalui seakan-akan menyembunyikan berbagai makhluk gaib yang mengawasi setiap langkah mereka. Karyo tak henti-hentinya menoleh ke belakang, memastikan tak ada sesuatu yang mengikuti mereka. Pak Hadi, di sisi lain, berusaha tetap tenang meskipun hatinya dipenuhi kekhawatiran. Setibanya di desa, fajar mulai menyingsing. Penduduk desa masih terlelap, tak menyadari apa yang baru saja terjadi. Pak Hadi dan Karyo langsung menuju rumah, mencoba melupakan pengalaman mengerikan tadi malam. Namun, perasaan lega itu tak berlangsung lama. Pak Hadi mulai merasakan ada sesuatu yang aneh di rumahnya. Suara-suara aneh sering terdengar dari ruang bawah tanah. Benda-benda bergerak sendiri, dan bayangan-bayangan misterius kerap muncul di sudut-sudut ruangan. Karyo pun mengalami hal serupa. Rumahnya seringkali terasa dingin, bahkan saat siang hari, dan ia merasa seperti selalu diawasi. Kehidupan sehari-hari Pak Hadi dan Karyo berubah drastis. Meskipun usaha beras Pak Hadi semakin maju dan keuntungannya terus meningkat, namun ketakutan akan kehadiran makhluk gaib yang mereka temui di gua membuat mereka tidak bisa hidup tenang. Pada suatu malam, Pak Hadi terbangun karena mendengar suara tangisan dari ruang bawah tanah. Dengan hati-hati, ia turun dan menemukan bayangan hitam besar berdiri di pojok ruangan. "Kau telah melupakan janjimu," suara serak itu menggemakan peringatan dari makhluk di gua. Pak Hadi terjatuh berlutut. "Aku tidak melupakan."
Aku selalu setia pada perjanjian kita, katanya dengan panik. Bayangan itu tertawa mengerikan. Ingatlah, setiap tahun kau harus membayar hutangmu. Jangan sampai ada yang terlewat. Pak Hadi mengangguk cepat. Aku berjanji, aku akan terus melakukannya. Setelah itu, bayangan tersebut menghilang, meninggalkan Pak Hadi dalam ketakutan. Ia tahu bahwa perjanjiannya dengan makhluk gaib tersebut tidak boleh dilanggar sedikit pun. Perubahan perilaku Pak Hadi dan Karyo mulai menimbulkan kecurigaan di kalangan penduduk desa. Mereka menjadi lebih tertutup dan sering terlihat ketakutan. Beberapa tetangga mulai menyebarkan desas-desus tentang apa yang mungkin terjadi pada mereka. Apakah kau mendengar tentang Pak Hadi? Dia semakin aneh akhir-akhir ini, bisik seorang wanita kepada tetangganya. Ya, aku juga mendengar suara-suara aneh dari rumahnya saat malam, jawab yang lain. Desas-desus itu semakin berkembang dan mulai mencemarkan nama baik Pak Hadi. Beberapa orang bahkan berspekulasi bahwa ia terlibat dalam praktik ilmu hitam untuk mendapatkan kekayaannya. Pak Hadi menyadari bahwa ia harus berbuat sesuatu untuk meredakan kecurigaan tersebut. Ia mulai lebih aktif dalam kegiatan sosial desa, mencoba menutupi ketakutannya dengan berbuat baik. Namun, di balik semua itu, kecemasan akan kewajiban tahunannya tetap menghantui setiap langkahnya. Tahun berikutnya, ketika bulan purnama pertama bulan Mei mendekat, Pak Hadi merasakan beban yang lebih berat dari sebelumnya. Makhluk gaib yang ia temui di gua tampaknya semakin menuntut. Malam sebelum ritual, ia bermimpi bertemu dengan makhluk itu lagi. Kambing tidak cukup lagi, kata makhluk itu dalam mimpi. Kau harus memberikan sesuatu yang lebih berharga. Pak Hadi terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia tahu apa yang dimaksud oleh makhluk tersebut, dan hatinya diliputi ketakutan yang mendalam. Mengorbankan kambing sudah cukup mengerikan, tetapi kini ia diminta memberikan sesuatu yang lebih besar. Dengan berat hati, ia memutuskan untuk mengorbankan sapi hitam, yang dalam tradisi keluarganya, dianggap sebagai hewan yang lebih sakral. Keesokan harinya, bersama Karyo, mereka menyiapkan sapi tersebut dan memulai perjalanan kembali ke Gunung Merapi. Perjalanan kali ini terasa lebih berat dan menegangkan. Pak Hadi dan Karyo bisa merasakan ada sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya yang mengintai mereka. Sesampainya di gua, suasana terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Pak Hadi memulai ritual dengan lebih khusyuk, berusaha menunjukkan penghormatan tertinggi kepada makhluk gaib tersebut. Setelah menyembelih sapi hitam, darah mengalir deras ke lantai gua, dan seketika itu juga, makhluk gaib tersebut muncul dengan bentuk yang lebih mengerikan. Kau telah memenuhi tuntutanku, kata makhluk itu sambil mengendus udara penuh darah. Kekayaanmu akan tetap terjaga, tapi ingat, tuntutanku tidak akan berhenti di sini. Pak Hadi hanya bisa mengangguk, menyadari bahwa setiap tahun akan ada tuntutan yang semakin besar. Ritual berakhir dengan keheningan yang mengerikan,
meninggalkan Pak Hadi dan Karyo dengan perasaan lega sekaligus takut. Kembali ke desa, kehidupan Pak Hadi kembali berjalan normal, tetapi dengan beban yang semakin berat. Kekayaannya terus meningkat, dan usahanya semakin sukses. Namun, setiap tahun, perasaan takut dan cemas terus menghantuinya. Setiap kali ia melihat sapi hitam, kambing, atau bahkan ayam, ia selalu teringat pada pengorbanan yang harus dilakukan. Karyo, yang setia mendampingi Pak Hadi, juga merasakan beban yang sama. Meskipun mereka hidup dalam kekayaan, tetapi ketakutan akan konsekuensi dari perjanjian dengan makhluk gaib tersebut terus menghantui mereka. Setiap tahun, Pak Hadi harus mencari hewan yang lebih besar dan lebih berharga untuk dijadikan persembahan. Hal ini mulai menimbulkan masalah baru, karena persediaan hewan di desa semakin menipis dan harga hewan-hewan tersebut semakin mahal. Penduduk desa semakin curiga dan mulai menanyakan sumber kekayaan Pak Hadi. Desas-desus tentang pesugihan semakin menguat, dan beberapa orang bahkan mulai menghindari Pak Hadi dan keluarganya. Pada tahun ke-10, tuntutan makhluk gaib tersebut mencapai puncaknya. Dalam mimpi yang semakin sering mengganggu tidurnya, Pak Hadi diminta untuk mengorbankan manusia. Hal ini membuatnya ketakutan luar biasa. Bagaimana mungkin ia harus mengorbankan nyawa manusia demi kekayaannya? Pak Hadi menceritakan hal ini kepada Karyo, yang juga terkejut dan bingung harus berbuat apa. "Pak, ini sudah di luar batas. Kita tidak bisa melakukannya," kata Karyo dengan tegas. "Tapi, Karyo, jika kita tidak melakukannya, kekayaan kita akan hilang. Usaha kita akan hancur," balas Pak Hadi dengan putus asa. Mereka berdua berdebat sepanjang malam, mencari jalan keluar dari masalah ini. Akhirnya, Pak Hadi memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang dukun yang dikenal memiliki pengetahuan luas tentang ilmu gaib dan pesugihan. Pak Hadi dan Karyo pergi ke desa tetangga untuk menemui Mbah Wiryo, seorang dukun tua yang terkenal dengan ilmu gaibnya. Mbah Wiryo tinggal di sebuah rumah kecil di pinggir hutan, dan aura misterius selalu menyelubungi tempat itu. Setibanya di rumah Mbah Wiryo, mereka disambut oleh aroma dupa dan suara gemerincing lonceng kecil. Mbah Wiryo, dengan penampilannya yang keriput dan mata tajam, menyambut mereka dengan senyuman ramah namun penuh misteri. "Apa yang membawamu ke sini, Hadi?" tanya Mbah Wiryo sambil menghisap pipa tembakaunya. Pak Hadi menceritakan semua yang terjadi, tentang ritual pesugihan, makhluk gaib, dan tuntutan terakhir yang membuatnya sangat ketakutan. Mbah Wiryo mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk-angguk. "Ini masalah besar, Hadi," kata Mbah Wiryo akhirnya. "Kau telah terjerat dalam perjanjian yang sangat berbahaya. Namun, ada cara untuk menghentikan ini semua." Pak Hadi dan Karyo menatap Mbah Wiryo dengan harapan. "Apa yang harus kami lakukan, Mbah?" tanya Karyo. Mbah Wiryo menghela napas panjang. "Kalian harus melakukan ritual pemutusan perjanjian. Ini tidak mudah dan sangat berbahaya. Tapi jika berhasil,
kalian akan bebas dari makhluk itu selamanya. Mbah Wiryo memberikan instruksi rinci tentang bagaimana melakukan ritual pemutusan perjanjian. Mereka harus kembali ke gua dengan membawa benda-benda tertentu dan melakukan serangkaian doa dan mantra yang kompleks. Malam itu, Pak Hadi dan Karyo kembali melakukan perjalanan ke Gunung Merapi, kali ini dengan beban yang lebih berat di hati mereka. Mereka tahu bahwa kegagalan dalam ritual ini bisa berakibat fatal. Setibanya di gua, mereka mengikuti instruksi Mbah Wiryo dengan cermat. Mereka menyalakan dupa dan lilin, mengatur benda-benda yang diperlukan, dan mulai melantunkan mantra. Tiba-tiba, gua tersebut bergetar hebat, dan makhluk gaib itu muncul kembali dengan amarah yang luar biasa. Apa yang kalian lakukan? Pak Hadi tetap fokus pada mantra, meskipun ketakutan menyelimuti hatinya. Cahaya lilin bergetar dan angin dingin menerobos masuk, namun mereka tidak menghentikan ritual. Makhluk itu mengamuk, mengeluarkan raungan yang menggetarkan tanah. Tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, perlahan-lahan bayangan makhluk itu memudar. Dengan suara terakhir yang menggema di seluruh gua, ia berkata, "Kalian belum selesai. Hutang kalian belum lunas." Setelah ritual berakhir, gua kembali dalam keheningan. Pak Hadi dan Karyo merasa lega, meskipun kelelahan luar biasa. Mereka tahu bahwa mereka telah berhasil memutus perjanjian dengan makhluk gaib itu. Kembali ke desa, mereka merasakan beban yang telah lama mengikat mereka mulai hilang. Kehidupan mereka mulai kembali normal, meskipun usaha beras Pak Hadi tidak seberuntung sebelumnya. Mereka menyadari bahwa mereka harus mulai dari awal lagi, tanpa bantuan dari kekuatan gaib. Namun, mereka lebih memilih hidup dengan tenang dan damai daripada harus hidup dalam ketakutan dan cemas setiap saat. Penduduk desa perlahan-lahan mulai menerima mereka kembali, meskipun beberapa masih menyimpan kecurigaan. Beberapa tahun kemudian, Pak Hadi dan Karyo berhasil membangun kembali usaha mereka dengan kerja keras dan ketekunan. Meskipun tidak sekaya dulu, mereka hidup dengan lebih bahagia dan tenang. Mereka juga menjadi lebih bijaksana, menyadari bahwa kekayaan yang didapat dari jalan pintas tidak akan membawa kebahagiaan sejati. Desa kecil di kaki Gunung Merapi kembali tenang, meskipun cerita tentang pesugihan Pak Hadi akan selalu menjadi bagian dari legenda lokal. Bagi Pak Hadi dan Karyo, pengalaman mengerikan tersebut menjadi pelajaran berharga yang akan mereka bawa sepanjang hidup. Di malam purnama, ketika angin membawa aroma tanah basah dan wangian bunga-bunga liar, mereka selalu teringat pada makhluk gaib di gua. Namun, kini mereka bisa tidur nyenyak, tahu bahwa mereka telah berhasil membebaskan diri dari cengkeraman kekuatan gelap yang pernah mengikat mereka. Dengan ini, berakhirlah kisah horor tentang pesugihan untuk kekayaan pedagang beras dengan mengorbankan kambing setiap tahun di gunung. Semoga cerita ini dapat memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya menjalani hidup dengan jujur dan kerja keras, tanpa harus mengandalkan cara-cara yang melanggar norma dan moral. Sekian dan terima kasih Tenda Horores.
Sampai jumpa lagi di tenda horor episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Bang Cepar 7.